Kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. A. Latar belakang pendudukan Jepang. Jepang menduduki Indonesia sejak tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Tujuan utama Jepang adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, serta menjadikan Indonesia sebagai basis pertahanan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang mengusung propaganda Asia untuk Asia, tetapi pada praktiknya menjalankan pemerintahan yang otoriter dan eksploitatif. Perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 1. Perjuangan terbuka kooperatif. Perjuangan ini dilakukan dengan memanfaatkan organisasi yang dibentuk Jepang untuk kepentingan Indonesia. Bentuk-bentuknya. 1. Masuknya dalam organisasi bentukan Jepang seperti Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Dimanfaatkan tokoh nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Jawa Hokokai. Digunakan untuk menghimpun kekuatan rakyat. Pembentukan peta, pembela tanah air. Menjadi sarana pelatihan militer bagi pemuda Indonesia yang kelak berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. 2. Perjuangan tersembunyi, non-kooperatif. Perjuangan ini dilakukan dengan menentang Jepang secara diam-diam karena kerasnya penindasan. Bentuk-bentuknya, perlawanan bersenjata. Misalnya, 1. Perlawanan peta di Blitar, dipimpin oleh Supriyadi, perlawanan rakyat di Aceh, Singaparna, dan Kalimantan. 2. Gerakan bawah tanah, seperti menyebarkan semangat anti-Jepang, menjalin komunikasi rahasia dengan tokoh perjuangan. 3. Menolak kebijakan Jepang, seperti kerja paksa Rumsa. Tujuan utamanya melawan penindasan dan mempertahankan harga diri bangsa. Perbedaan sikap golongan tua dan golongan muda. Golongan tua cenderung hati-hati dan berusaha mengikuti proses yang terstruktur bekerja sama dengan pihak Jepang melalui badan seperti Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI), menginginkan persiapan yang matang dalam bidang politik, hukum, dan administrasi sebelum proklamasi kemerdekaan. Berusaha menjalin komunikasi dengan negara-negara asing untuk mendapatkan pengakuan. Golongan muda lebih agresif dan ingin segera proklamasi kemerdekaan tanpa menunggu proses panjang. Merasa bahwa kesempatan emas setelah kapitulasi Jepang tidak boleh dilewatkan, khawatir akan campur tangan negara kolonial lain. Menggerakkan massa untuk mendukung aksi proklamasi secara langsung. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan maknanya bagi Indonesia. Peristiwa proklamasi kapitulasi Jepang pada 15 Agustus 1945 menjadi titik awal gerakan cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan revisi dari golongan muda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan pemerintahan. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Pembentukan Pemerintah setelah proklamasi. Sidang pertama 18 Agustus 1945 menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi. Dukungan rakyat dari berbagai daerah merespon dengan antusias, menggelar aksi kemerdekaan dan membentuk pasukan keamanan sendiri. Banyak tokoh daerah, organisasi massa, dan pemuda yang segera mengakui pemerintah Indonesia dan membantu menyebarkan kemerdekaan. Masyarakat berpartisipasi dalam membangun struktur pemerintahan lokal dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar dan dalam. Reaksi yang muncul, ada sebagian kelompok yang masih ragu atau belum mendapatkan informasi secara lengkap, namun seiring waktu mereka menyatu dalam dukungan terhadap kemerdekaan. Beberapa pihak asing, terutama negara kolonial lama, berusaha menentang dan mengembalikan kekuasaan mereka, namun hal itu ditentang tegas oleh rakyat. Terjadi perjuangan bersenjata di beberapa daerah untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Jakarta, sistem pemerintah awal kemerdekaan adalah sebagai berikut. Sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang terkonsentrasi pada presiden dan lembaga negara. 1. Presiden memegang kekuasaan eksekutif, juga memiliki wewenang dalam bidang legislatif dan kehakiman pada masa awal. 2. KINP, Komite Nasional Indonesia Pusat, bertindak sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki legislatif. 3. Mahkamah Agung, sebagai lembaga kehakiman tertinggi. Struktur daerah.
Pemerintah daerah dibentuk di berbagai wilayah dengan kepala daerah yang ditunjuk atau dipilih secara lokal yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Prinsip dasar negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keutuhan negara.